Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video terkait untuk melakukan hosting website agar website kita dapat ditampilkan di internet. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan layanan hosting yaitu Infinity Free karena saya ingin yang gratis. Yang pertama yaitu kita kunjungi website Infinity Free. Di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu melakukan register pada website Infinity Free. Nah, di sini kita masukkan email yang akan saya gunakan yaitu Fahmi Andi 040315. Kemudian masukkan password. Jangan lupa passwordnya harus diingat. Ini jangan lupa dicentang. Dan saya bukan robotnya juga dicentang. Kemudian klik sign up. Sorry, saya lupa. @gmail.com. Nah, di sini kita dikirimkan sebuah email oleh Infinity Free. Kita cek inbox. Nah, ini dia Infinity Free. Kemudian kita klik verify email address. Nah, dan registrasi akun pada website Infinity Free sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita buat untuk melakukan hosting website yaitu kita membuat akun di dalam website Infinity Free. Nah, akun ini nanti yang akan digunakan sebagai domain dari website yang kita hosting. Create akun. Nah, kemudian di sini karena saya ingin yang gratis, maka saya pilih yang $0. Kemudian jangan lupa saya bukan robotnya centang. Kemudian pilih nama domain. Saya pilih nama saya saja. Apa ya? Ini 123. Di sini kita pilih extension sesuai yang diinginkan. Saya pilih wase.com. Nah, sebelum dibuat kita cek dulu ketersediaan dari domain kita. Nah, apabila begini berarti domainnya tersedia. Terus di sini jangan lupa email konsepnya kita pilih I approve. Kemudian create account. Nah, setelah berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya kita masuk. Nah, di sini kita pilih I approve. Nah, setelah tampilannya seperti ini, selanjutnya saya akan melakukan hosting menggunakan FileZilla. Melakukan upload website.
Nah, oke. Langkah selanjutnya yaitu melakukan hosting atau melakukan upload file menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu FileZilla. Di sini pertama-tama kita masuk ke FTP Details, kemudian masuk ke FileZilla. Nah, untuk melakukan koneksi ke FileZilla, masukkan FTP username ke dalam username, kemudian hostname-nya kemudian passwordnya password kemudian portnya 21, klik quick connect. Nah, setelah sudah connect seperti ini, yang kita lakukan yaitu melakukan upload website ke dalam FileZilla. Sini kita klik htdoc. Ini WordPress 2. Lagi domain. Ini kita pilih semua, kemudian pindahkan ke sini. Berarti di domain lain bikin subdomain? Iya. Nah, di sini kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Nah, setelah semuanya telah selesai, langkah selanjutnya yaitu melakukan import database ke dalam Infinity Free. Pertama kita masuk ke dalam localhost phpMyAdmin pada server localhost kita, kemudian pilih database dari WordPress yang sudah di hosting tadi, kemudian klik ekspor, klik ekspor. Nah, apabila telah selesai, yang perlu kita lakukan yaitu memasukkannya ke dalam Infinity Free. Kemudian masuk ke dalam control panel. Pilih MySQL Databases. Kemudian create database. Lalu masuk ke dalam menu admin. Nah, di sini kita melakukan import database yang sudah kita ekspor tadi. Pilih filenya di download, kemudian WordPress 2. Lalu kirim. Nah, apabila import telah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kita cek, nah maka database yang dari localhost sudah kita import ke dalam database yang ada di Infinity Free. Nah, setelah tampilannya seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada database. Nah, konfigurasi pertama yaitu di WP Option, kita masuk. Nah, ini HTTP localhost kita ubah menjadi nama domain kita. Contohnya kita ubah menjadi
Kemudian yang harus kita ubah berikutnya pada WP user. Di sini kita rubah juga. Oke. Nah, setelah kita rubah, yang kita lakukan konfigurasi berikutnya yaitu pada kita masuk ke file manager, kemudian htdoc, lalu wp-config php, edit. Nah, yang harus kita rubah di sini yaitu pada bagian ini. Nah, kita masukkan MySQL dbname. Ini dbname-nya kita masukkan. Kemudian db usernya juga kita ganti db user Ctrl-V. Kemudian passwordnya yaitu password yang ada di Infinity Free. Nah, di sini passwordnya yang ini. Database hostname-nya juga kita ganti. Ctrl-C. Hostname. Ctrl-V. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu close. Nah, yang harus kita konfigurasi berikutnya itu pada bagian HT access, kita klik kanan. Kok download. HT access kita edit. Nah, lalu pada bagian WordPress kita hapus. Sisakan slashnya 1, yang di bawah juga kita hapus. Sisakan slashnya 1. Nah, setelah selesai kita save. Nah, kemudian close. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengecek apakah WordPress kita sudah bisa diakses di Google. Bukan. Tab baru. Nah, WordPress kita sudah berhasil kita lakukan hosting pada Infinity Free. Karena di sini ada notifikasi tidak aman, jadi yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan SSL agar WordPress kita nanti notifnya di sini sudah hilang tidak amannya. Berarti sudah aman. Nah, cara melakukan SSL yaitu kita kembali pada halaman, kemudian masuk ke free SSL sertifikat, lalu kita masukkan new SSL sertifikat, kemudian masukkan nama domain, lalu advance-nya jangan lupa,
dipilih menggunakan Zero, disarankan menggunakan Zero SSL. Kemudian klik create order. Nah, di sini kita disuruh menunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Jangan lupa klik setup Kinem record. Di sini kita tunggu hingga notifnya menjadi ready. Nah, setelah sudah ready, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kayaknya ditunggu juga di bagian luar. Nah, di sini kita tunggu juga. Pada bagian luar di sini statusnya masih pending. Jangan lupa di setup Kinem record. Klik juga. Nah, di sini belum tersedia karena kita harus menunggu lagi sampai di sini tersedia. Lalu kita install di sini SSL sertifikat, dan apabila sudah diinstal maka secara otomatis nanti pada website kita di sini sudah bisa berubah menjadi ini tidak amannya sudah hilang begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat WordPress menggunakan subdomain. Ini pertama-tama kita klik add subdomain. Oh, ribet banget cuy. Nah, di sini kita pilih add subdomain. Sini masukkan domainnya dan menggunakan PAMNI. Jadi domain extension. Pilih paling bawah, kemudian add domain. Nah, setelah seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita open ke file manager. Nah, indeks pada file manager ini yang ada di dalam htdoc kita hapus agar tema yang kita gunakan nanti muncul ke dalam subdomain ini. Subdomain yang sudah kita buat. Nah, di sini setelah itu kita kembali ke home. Ini kita back to akun. Nah, ini subdomain sudah kita buat. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke control panel. Kemudian ke bawah masuk ke Subtaculous. Di sini untuk melakukan instalisasi WordPress. Nah, di sini kita install. Nah, kemudian di sini kita masukkan htdoc. Penjabarannya TTP versinya terbaru. Di sini saya masukkan apa ya? UAS Fahmi, kemudian saja usernya admin, passwordnya cc 1234567 agar. Nah, setelah itu kita install. Nah, di sini kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, oke. Jika sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya itu kita back terlebih dahulu. Kita masuk ke situ cuy.
Saya ulang, saya masuk ke cPanelnya terlebih dahulu. Masuk lagi ke Subtitulus. Sorry tadi keluar, jadi di sini saya masuk ke Subtitulus. Di sini ada installation. Nah, ini yang saya install tadi, kita buka. Kemudian di sini jangan lupa kita masuk jadi admin. Nah, tadi password username-nya yaitu admin, kemudian passwordnya acc1234567 agar. Jadi kita login. Nah, setelah sudah login seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan tema pada WordPress kita agar WordPress-nya agak cantik sedikit begitu. Di sini kita pilih Astra, kita install, kemudian kita activate. Nah, jika sudah activate seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke plugin, kita add new plugin, nama kita gunakan yang akan kita download yaitu Elementor kan, yaitu Elementor ini. Install, kemudian activate. Nah, berhasil. Kemudian plugin berikutnya yaitu starter template kan ya namanya ya. Nah, ini kita install starter template. Ini kita aktif. Statusnya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke plugin, kemudian kita pilih starter template, kita get started. Lalu cuy. Nah, teman-teman, karena dari tadi saya menunggu loadingnya di sini tidak loading, maka mungkin saya skip untuk kali ini dulu. Tambah lagi gitu. Jadi 150 karena itu yang anak-anak yang anak perempuan. Saya coba ke tema dulu ya. Sama Tema builder. Ini saya coba builder. Dia bisa dipilih mau anu bisa juga kan sudah untuk mau itu harus di-upgrade cuy. Yo juga Iya juga new plugin. Ya kalau sudah nunggu jadi part kalau telepon kayak orang menggigil. Ini saya masuk ke appearance dulu. Saya coba mengganti tema yang lebih menarik ya, agar add new tema. Di sini saya akan mencoba menggunakan template yang namanya Cadence. Kita tunggu. Nah, ini dia.
Kita coba install, activate. Kita tunggu guys. Oke, kita coba ke sistem. Di sini di sini karena tadi tidak bisa ya teman-teman, sangat nge-lag, jadi di sini saya anggap sudah selesai. Kita mencoba saja mengakses website yang sudah kita buat tadi. Kita coba lihat. Nah, seperti ini websitenya teman-teman. Karena di sini masih ada notif tidak aman, jadi yang akan saya lakukan berikutnya yaitu melakukan SSL. Nah, di sini melakukan SSL pada domain saya yang kali ini. Di sini kita manage SSL sertifikat. Nah, kemudian di sini add SSL, kemudian request. Nah, lalu di sini ada, kemudian create order. Nah, di sini jangan lupa kita setup CNAME record. Oke, di sini karena saya menunggunya sangat lama, jadi di sini apabila nanti sudah ready, kemudian kita request sertifikat, kita tunggu selesai. Kemudian ada perintahnya install SSL. Kemudian ditunggu lagi sampai issued. Kemudian setelah issued kita install lagi. Kemudian nanti itu ada muncul di sini tersedia sudah aktif, bahwasanya SSL-nya sudah aktif. Dan pada pada website kita nanti itu sudah ter-SSL. Nah, di sini website kita nanti tidak amannya sudah hilang. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.